Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gue bakal mencoba membahas karena gue nonton di TikTok itu kan beberapa minggu yang lalu di area Bandung kan ada berita seperti di sini, yaitu di Bandung itu judul berita tersebut adalah Wan ojol menggeruduk kantor debt collector atau bagian penagih hutang ya. Kasusnya ini bisa kalian tonton di YouTube lengkapnya, di YouTube TV-an ada, bisa kalian cari, ntar gue tempel di sini. Jadi kronologisnya itu ada rekan kita ojol ini tidak membayar tagihannya gitu ya, dan ditarik paksa di jalanan gitu kan. Jadi mungkin ada selisih paham atau gimana akhirnya terjadilah bentrok, konflik gitu kan dengan pihak debt collector. Karena ojol juga di mana-mana juga responsif, kawan rekan-rekan itu cepat cekatan gitu. Mungkin ngeliat ada kawannya sedang adu konflik, adu bentrok atau adu mulut gitu kan, pasti pada ngumpul mungkin kan. Nah, di sini ada yang unik yang pengen gue bahas itu karena ini sangat menggebu-gebu sekali ya. Yang pengen gue bahas itu ada mungkin ini bisa jadi dari pihak oknum debt collectornya itu di TikTok, dia membuat suatu video gitu kan. Mungkin lagi lengkapnya bakal gue tayangin di akun gue di YouTube ini ya, biar kalian semua bisa nonton. Jadi bagi kalian yang merasa driver ojol, kalian wajib nonton sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham atas apa yang gue sampaikan nanti. Dan juga bagi kalian yang jangan setengah-setengah nontonnya pasti ya. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe ke channel gue, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru update tentang masalah ojek online khususnya di Gojek. Oke, untuk itu sebelum kawan-kawan melanjut semua, jika kawan-kawan yang ingin gabung di grup driver Gojek Indonesia, kalian boleh klik link yang ada di bawah. Itu grup Facebook ya, kebetulan gue sendiri adminnya yang mengelola. Dan yang kedua, jika kalian pengen follow TikTok gue juga, ada di linknya, ada di deskripsi, kan tinggal klik aja. Ya bagi abang-abang ojol mungkin yang punya aplikasi TikTok gitu kan, langsung diklik aja, langsung klik linknya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue bakal ngebahas masalah video si abang ini ya, yang karena dia bawa-bawa ojol gitu kan. Sebelum gue bahas, kalian boleh tonton dulu videonya, gue setel di sini ya. Motor ditarik, para ojol geruduk kantor debt collector di Bandung. Nah, ini adalah contoh kumpulan orang-orang yang menjadi beban negara ya. Sudah tahu miskin, ambil motor, giliran motornya nunggak, ditarik, malah bikin kriminal. Nah, ini orang-orang ini adalah orang-orang yang harusnya kita buang ke negara lain gitu, Timor Leste kayak kemana gitu, biar nggak ada orang-orang kayak begini, karena mereka ini beban negara gitu. Pusing saya sama orang-orang kayak begini nih, udah mana miskin, dibantu untuk bisa mengatasi kemiskinannya, kriminal. Itu kita nggak tahu nih, orang-orang seperti ini tujuan hidupnya apa, kok bisa daripada lu geruduk kantor orang, lebih baik lu pada patungan deh, biar itu lunasin motor temannya gitu. Kalau orang yang berhikmat tuh gitu. Cuman kan orang miskin ya, kita tahu otaknya terbatas, mungkin memang ya gitulah, kita nggak bisa memaksakan karena memang kapasitas otak mereka begitu ya. Kalau kita yang lain kan makannya makanan-makanan yang bergizi, jadi nutrisi untuk otak tuh ada. Nah, mereka nutrisi otaknya ya udah itu bikin masalah. Jadi nggak apa-apa, respect, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Dan orang-orang seperti ini harusnya bank-bank sudah tidak percaya lagi karena hanya membebani negara. Orang-orang yang membebani negara jangan kita kasih kesempatan buat mereka ya. Terima kasih. Kalian tonton tadi, mungkin gimana perasaan hati kalian tuh? Apakah ada rasa kegelisahan, kekesalan? Nah, sekali lagi di sini jangan sampai terpancing emosi atau tersulut emosi, atau karena video tadi itu bagi gue mengandung percikan-percikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita teradu domba. Karena gue juga nggak mau ya sesama driver ojol bentrok dengan komunitas apalah, pekerja mana gitu kan. Dan sekali lagi gue pengen ngebahas video ini bukan berarti gue bermaksud untuk membela siapapun di sini. Melainkan ada beberapa hal yang pengen gue bahas tentang video yang abang itu sampaikan gitu ya. Dan sekali lagi mungkin untuk driver ojol, mungkin yang punya sangkutan atau utang mau sama tetangga ataupun sama perusahaan leasing gitu kan, itu wajib dibayar. Gue tidak ada pembelaan bahwa mentang-mentang yang tidak bayar itu driver ojol, gue di sini membela driver ojol tersebut, tidak. Melainkan utang memang harus dibayar gitu kan. Kalau kita mengambil sesuatu memang wajib tanggung resiko, nggak mau tahu kita punya duit atau enggak, lagi nganggur atau enggak,
ketika kita minjem uang, ya wajib kalau udah jatuh tempo wajib dibayar. Mau sama tetangga pun seperti itu. Gimana kalau posisinya kita balik? Kalau orang minjem sama kita kasih tapi bayarnya malah nggak tepat waktu dan ngulur-ngulur. Pasti kita juga kesel kan? Nah, tapi di video ini uniknya si abang ini gue ada beberapa hal yang gue pengen gue bahas dan gue komentari. Yang gue komentari ini bukan masalah hutangnya, tapi yang gue komentar adalah perkataannya itu loh. Pertama, mengatakan di video tersebut adalah kumpulan orang-orang beban negara. Nah, ini adalah contoh kumpulan orang-orang yang menjadi beban negara ya. Nah, di sini untuk abangku ya, buat abangku respect. Jadi untuk abang kalau memang mau abang kesal tentang adanya penggerudukan ojol ke kantor debt collector, mungkin itu pekerjaan abang ya. Dan ini juga pekerjaan kami gitu sebagai driver ojol. Kalau memang abang pengen mengkritik, tolong mengkritik oknumnya atau per individunya bang. Jangan abang membobo komunitasnya atau masyarakat banyak halayak begitu. Karena abang di sini menunjukkan background di video abang itu adalah driver ojol. Bahkan itu ratusan, mungkin bisa nyampe ribuan driver ojol. Abang bilang beban negara. Nah di sini kalau memang abang pengen mengkritik, sebelum mengkritik marah gitu ya, tolong marahnya jangan ke semua halayak, banyak orang gitu kan. Jadi abang di sini ngomong beban negara. Pertama bang, driver ojol ini, kita sebagai driver ojol ini, beban negaranya ada di mana bang? Pertama, kami di sini kerja dengan modal sendiri ya bang ya. Kami kerja halal kok. Kami nunggu orderan, ada yang ngonter GoFood. Mungkin abang juga mungkin pernah pakai jasa kami ngorder GoFood atau GoSend gitu mungkin ya. Jadi kita di sini walaupun kita kerja, tapi pekerjaan kita ini membantu orang, mempermudah dengan era zaman modern saat ini gitu kan. Jadi letak beban negaranya bagi abang tuh di mana gitu kan? Apa cuman gara-gara geruduk dari kantor debt collector dibilang beban negara? Nah, tak akan ada asap jika nggak ada api bang. Jadi jangan ambil kesimpulan beritanya itu menggeruduknya, tapi kenapa kok bisa digeruduk gitu loh kan? Dan juga pihak polisi juga ngomong driver ojol nggak ada yang ditahan, tapi pihak oknum sana yang ada yang di beberapa ditahan gitu kan. Jadi TV One sendiri yang ngomong polisinya ada beberapa oknum dari pihak debt collector tuh ditahan gitu kan selagi penyelidikan seperti itu. Jadi di sini dalam hukum driver ojol yang di Bandung ini nggak bersalah gitu loh. Nah kalau abang kesel, abang mungkin bisa diperdalam lagi beritanya gitu. Yang kedua yang pengen gue bahas adalah kata-kata miskinnya. Abang yang di video itu ngomongin miskin, dan miskin. Udah mana miskin? Cuman kan orang miskin ya, kita tahu otaknya terbatas, mungkin memang ya gitulah. Mungkin abangku mungkin abang kaya mungkin ya. Ya mungkin seperti itu, mungkin abang kaya, seorang konten kreator gitu kan, udah banyak penontonnya, ribuan, puluhan ribu mungkin kan. Tapi abang di sini ngomong miskin. Siapa yang abang ngomongin miskin? Jelas yang ada di video tersebut yang abang ngomongin miskin. Nah, di background abang sendiri driver ojol yang abang ngomongin miskin. Nah, di sini kalau memang abang kesel, boya jangan ngomongin masalah miskin, bang. Abang juga ngomong di video tersebut bahwa miskin akalnya kurang sampai, pemikirannya terbatas. Cuman kan orang miskin ya, kita tahu otaknya terbatas, mungkin memang ya gitulah. Aduh, abang salah besar. Abang di sini ngomongin miskin. Sedangkan di Indonesia ini banyak orang miskin, bang. Banyak orang miskin ya, dari bapak tukang becak jadi perwira polisi, tentara, ada juga anak menjadi dokter, terlahir dari orang miskin. Jadi jangan abang ngomong orang miskin tuh pikirannya terbatas ya bang ya. Oke, jadi kalau abang kesel sama seseorang, jangan bawa nama sesuatu organisasinya, atau mungkin bawa nama-nama derajatnya, mungkin miskin, kaya gitu bang. Di Indonesia ini banyak bang orang miskin, mungkin banyak orang miskinnya daripada orang kayanya. Jadi abang nggak perlu ngomongin miskin, apalagi abang bawa di sini driver ojol. Ya mungkin bagi abang semua driver ojol mungkin miskin, tapi abang nggak tahu, mungkin kurang jauh mungkin mainnya abang, mungkin belum pernah ngeliat driver ojol punya ratusan kontrakan mungkin gitu kan. Balik lagi bang ya, gue bukan membela yang punya utang wajib bayar. Tapi di sini di video abang membahas keseluruhannya seperti itu, bukan orang yang punya utang, melainkan semua yang terlibat di sana. Dan abang ngomong miskin. Dan yang keempat, abang bilang buang ke negara lain. Orang-orang seperti ini harusnya dibuang ke negara lain, timur mungkin kata abang kan. Jadi kenapa kami harus dibuang bang? Kenapa? Coba abang jelaskan. Apakah kami nggak pantas untuk membawa orderan? Apakah kerjaan kami ini sangat membebankan negara sekali? Enggak toh? Nah, itu dia yang abang harus mungkin perbaiki kata-kata abang jika pengen mengkritik gitu kan. Oke lah, mungkin pekerjaan abang digeruduk.
Tapi nggak segitu juga abang mengkritik kami banyak sebanyak itu abang memukul rata bahwa kami ini pemikirannya gak sampai, miskin gitu kan, harus dibuang ke negara lain gitu. Nah, dan yang keenam di sini di video tersebut abang mengatakan makanan orang miskin tuh nggak bergizi, nggak berprotein, nutrisi gitu ya. Jadi makanan kami yang abang sebut itu bahwa makanan kami ini sangatlah tidak bergizi gitu. Ya mungkin abang tiap hari, mohon maaf abang, mungkin abang 4 sehat 5 sempurna makannya setiap hari, mungkin kita enggak. Tapi abang ketahui, abang nggak tahu kehidupan jutaan driver di sini makannya seperti apa gitu. Apalagi mungkin yang abang ngomong ini driver Bandung khususnya ya, karena kejadian itu ada di Bandung. Nah, sedangkan di Indonesia ini Bandung itu bukan daerah termiskin, mengatur itu kota besar gitu kan. Yang abang omong ini posisi driver Bandung, ya kan. Nah, jadi untuk abang, mungkin abang konten kreator gitu kan, mungkin juga abang memang kontennya seperti itu gitu kan, nggak ada masalah bagi saya bang. Cuman kata-kata abang tadi yang saya kritik tadi, kata-kata yang abang lontarkan sendiri, miskinnya, driver ojolnya gitu kan, beban negara dibuang ke negara lain, timur contohnya gitu toh kata-katanya. Nah itu yang gua kritik bang ya, karena kan abang juga kan udah mengenal sosial media, tau lah omongan abang tuh berdampak seperti apa. Jadi jangan membuat, ya mungkin abang mungkin hobi bermusuhan mungkin, tapi jangan sampai memercikan konflik takutnya, karena banyak orang-orang debt collector juga yang sopan-sopan, ramah-ramah, bahkan ada yang viral gue nonton nagih utang tuh bener-bener ke tokonya, ke rumahnya dengan kata-kata yang baik dan bijak, sehingga yang punya utang itu bener-bener tertekannya dalam arti tertekan kebenaran gitu loh, bukan tertekan kekerasan. Jadi si pihak debt collector penagih utang ini dia ngomongnya sangat ramah sekali hingga segen gitu loh yang punya utang ini. Wah bener nih, adalah videonya viral kalau kalian tahu gitu kan, itu sangat ramah karena banyak juga yang baik-baik. Jadi abang jangan merusak citra pekerjaan abang sendiri dengan kata-kata seperti itu bang. Jadi kita juga respect yang punya utang ya tagih, yang penting sesuai prosedur aja. Di Indonesia kan punya hukumnya seperti apa gitu kan. Pekerjaan kita nggak melanggar hukum kok bang. Bahkan yang mendirikan Gojek salah satu menteri pendidikan di Indonesia ini gitu kan. Jadi pekerjaan kami tidak melanggar hukum. Jadi jangan bilang kami beban negara, dan juga yang kedua jangan bilang kami suruh pindah ke negara. Ya, jadi karena pekerjaan kami halal kok. Oke, mungkin bagi teman-teman sekaliannya mungkin yang merasa yang punya sangkutan atau hutang ya wajib dibayar. Dalam agama pun kita memang wajib ngebayar hutang, nggak boleh ada hutang piutang itu. Kalau bisa lunasin segala mungkin. Kalau memang nggak bisa, datengin lah perusahaannya, bernegosiasi seperti itu kan, supaya tidak jadi konflik. Apalagi driver ojolnya kan kerjaan di lapangan, mungkin situasi seperti ini orderan lagi susah ya mungkin bisa jadi. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab, punya hutang ya wajib dibayar. Dan yang terpenting di video gua kali ini, mungkin kalau abang nonton video abang tersebut lewat di beranda TikTok kalian, atau mungkin dari video gua ini gua stick gitu kan, gua duetin, jangan sama sekali terpancing emosi ya, karena ini hanya oknum saja. Nggak semua penagih-penagih atau pihak debt collector itu nggak semuanya mungkin jahat, atau mereka juga menjalankan tugas saja gitu kan. Tapi jangan sampai kita terpancing emosi, atau mungkin melihat ada pihak penagih utang kita jadi benci atau gimana, dan sebaliknya pihak debt collector juga ngeliat ojol di jalan kayaknya benci apa kayak mana. Jangan sampai, karena kebencian ketika kita udah membenci seseorang gitu kan, orang itu mau berbuat baik pun kita bakal terbenci. Jadi hilangkan rasa benci. Apalagi kan pihak debt collector ini kan hidup di jalanan juga kan, apalagi ojol juga hidup di jalanan, saling berdampingan gitu. Kalau bisa semuanya diselesaikan dengan masalah baik-baik, musyawarah gitu, nggak perlu ada kekerasan. Kalau memang ada utang, ada sangkutan, ya gimana jalankan sesuai prosedur di negara kita. Dan buat abang-abang ojol juga mungkin yang masih punya sangkutan karena belum ada uang, segera cari solusinya bang, supaya tidak terjadi hal-hal seperti rekan-rekan kita mungkin di Bandung atau mungkin di luar Bandung yang sempat masuk sosial media beritanya seperti itu kan. Oke, mungkin gimana tanggapan kalian? Boleh tulis di kolom komentar gimana tanggapan kalian tentang video tersebut yang gua duetkan saat ini. Dan sekali lagi bukan maksud mengatai dia pihak sana pihak sini ya, melainkan gua hanya berkomentar tentang
kata-kata yang dilontarkan abang-abang tersebut ya. Gue juga kurang kenal namanya, jadi abang aja gue panggil ya. Jadi mungkin sekian video gue pada kali ini. Tulis di kolom komentar gimana kritik dan saran kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube gue supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar Gojek. Tiap 2 hari sekali gue bakal upload video, dan jangan lupa gabung di grup Gojek, driver Gojek Indonesia. Di sana banyak informasi tentang informasi Gojek, dan jangan lupa follow TikTok gue untuk informasi video-video tentang masalah Gojek di jalanan dan lain-lainnya. Dan mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.